Video pembelajaran fikih kelas 7 MTS Al-Mansur Biang Loe. Ketentuan salat sunnah oleh Haidir SPDI. Kegiatan belajar 7 ketentuan salat sunnah muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada video kali ini Bapak akan membuat video pembelajaran untuk anak-anakku sekalian. Namun sebelumnya saya bertanya kepada anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada anak-anakku sekalian terkait dengan ketentuan ibadah salat sunnah muakkad. Jadi pada submateri yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah, yang pertama, apa itu salat sunnah? Yang kedua, apa itu salat sunnah muakkad? Kemudian macam-macam salat sunnah muakkad, dan selanjutnya salat sunnah ghairu muakkad, dan macam-macam ibadah salat sunnah ghairu muakkad. Baik, jadi yang pertama adalah pengertian salat sunnah yang ada dalam pembelajaran, bahwa salat sunnah adalah semua salat selain daripada salat fardu yang 5 waktu, di mana jika kita menunaikannya akan mendapat ganjaran, sedangkan jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Itulah yang dimaksud dengan ibadah salat sunnah. Salat sunnah ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Selagi kita masih mampu dan selagi kita mau untuk melaksanakannya sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah salat sunnah ini adalah merupakan ibadah yang Rasulullah sunnahkan kepada kita semua sebagai umat muslim, sebagai kaum muslimin. Allah tidak mewajibkan kita untuk menunaikannya, akan tetapi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakannya sebagai ibadah sunnah yang merupakan wujud pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi saya ulang sekali lagi anak-anakku sekalian, bahwa ibadah salat sunnah adalah semua jenis salat yang tidak termasuk salat yang fardu, di mana bahwa salat fardu itu ada 5 waktu yang kita ketahui selama ini. Yang pertama ada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Ini adalah merupakan ibadah salat fardu. Dan selain daripada ibadah tersebut, maka ibadah tersebut termasuk salat sunnah. Nah, Bapak akan kemukakan
yang manakah yang termasuk salat sunnah yang termasuk muakkad, dan yang mana salat sunnah yang termasuk ghairu muakkad. Iya. Baik, yang pertama ada namanya salat sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah muakkad merupakan salat yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan bagi umat Islam, sebagaimana Nabi melakukannya. Salat sunnah muakkad terdiri beberapa macam. Jadi yang kedua di sini yang Bapak jelaskan kepada anak-anakku sekalian adalah bahwa salat sunnah muakkad adalah merupakan ibadah salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah salat sunnah yang sangat diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian macam-macam yang termasuk ibadah salat sunnah muakkad. Nah, yang pertama, yang termasuk salat sunnah muakkad yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Adalah salat sunnah yang dikerjakan mengiringi salat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelum salat fardu maupun yang dilakukan sesudah salat fardu. Itulah yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Ini yang pertama. Adapun macam-macam yang termasuk salat sunnah rawatib, yang termasuk ibadah salat sunnah muakkad ini, yang disebut dengan istilah rawatib muakkad, yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang pertama. Yang kedua, 2 rakaat sebelum duhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat duhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi 5 jenis sholat rawatib ini termasuk sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat, dan bisa juga berarti jalsah, artinya duduk. Kemudian perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai melaksanakan sholat tarawih, apakah 2 rakaat, apakah 4 rakaat, duduk setelah sholat disebut tarwihah. Karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan qiyamul Ramadan. Jadi salat tarawih adalah merupakan ibadah salat sunnah yang juga termasuk salat sunnah muakkad, yaitu ibadah salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, betul sekali bahwa salat sunnah tarawih ini bisa dilaksanakan seperti yang kita laksanakan di masjid-masjid kita ketika di bulan Ramadan. Ada yang jumlah rakaatnya 8 ditambah dengan witir 3 rakaat, ada yang jumlah rakaatnya 20
ditambah dengan witir 3 rakaat, maka tidak ada masalah. Yang jelas, salat sunnah tarawih adalah merupakan ibadah salat sunnah yang diperintahkan oleh Nabi, yang termasuk salat sunnah muakkad. Yang kedua. Yang ketiga adalah salat sunnah tahajud. Apa itu salat sunnah tahajud? Anak-anakku sekalian, bahwa salat sunnah tahajud adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari sesudah bangun tidur setelah melaksanakan salat isya. Dan waktu yang utama melaksanakannya di sepertiga malam terakhir. Salat sunnah tahajud dalam bahasa Arab disebut salatul lail, yang artinya salat di malam hari, salat di tengah malam hari. Bedanya antara salat tahajud dengan salat tarawih, kalau salat tarawih itu dilaksanakan setelah salat isya. Ya, jadi salat tahajud adalah salat yang sama-sama dilaksanakan pada malam hari. Hanya biasanya kalau salat tahajud itu dilaksanakan setelah kita tertidur. Ya, bangun tengah malam, jam 2, jam 3 kita terbangun. Bukan hanya pergi kencing, tetapi kita berwudu kemudian melaksanakan salat sunnah tahajud. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat adalah salat witir. Ya, salat witir. Salat witir adalah salat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil. Ya, jumlah rakaatnya ganjil. Paling sedikit 1 rakaat. Dan paling banyak 11 rakaat. Iya, pintar sekali. Baik. Kemudian salat witir ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Sama seperti ibadah salat yang telah saya sampaikan sebelumnya, anakku sekalian. Kemudian yang kelima adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Yang kelima adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Bahwa salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Di mana salat sunnah tahiyatul masjid ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Adapun bacaan-bacaannya sama seperti bacaan-bacaan salat lainnya. Jadi yang kelima di sini yang termasuk salat sunnah muakkad adalah salat sunnah tahiyat masjid. Artinya kalau kita masuk ke masjid, jangan kita duduk sebelum kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum kita duduk di dalam masjid. Nah, inilah yang termasuk dengan salat sunnah tahiyat masjid. Yang kelima. Yang keenam adalah salat sunnah duha. Iya, pintar sekali, Masya Allah. Salat sunnah duha. Bahwa salat sunnah duha adalah ibadah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Yaitu ketika matahari telah terbit atau naik kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat duhur. Jadi yang keenam di sini adalah sholat sunnah duha, di mana Nabi sangat menganjurkan kepada anak-anakku sekalian, kepada kita semua agar senantiasa melaksanakan sholat sunnah duha minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 8 rakaat paling banyak. Jadi ini yang keenam. Kemudian poin berikutnya, poin kedua adalah salat sunnah ghairu muakkad, yaitu salat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun demikian, tetap ibadah ini termasuk ibadah salat sunnah, meskipun tidak terlalu dianjurkan. Artinya Nabi pernah melaksanakannya
namun sekali-sekali Nabi melaksanakannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan salat sunnah muakkad, bahwa salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah yang tidak dikuatkan. Kadang-kadang dikerjakan Rasulullah, kadang-kadang tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak akan menyampaikan juga kepada kita semua anak-anakku sekalian, bahwa yang termasuk macam-macam salat sunnah ghairu muakkad, yang pertama adalah salat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu salat sunnah yang mengikuti salat wajib baik sebelumnya ataupun sesudahnya, yang tidak termasuk salat sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang termasuk salat sunnah rawatib ghairu muakkad ini, yang pertama adalah seperti 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kemudian yang kedua yang termasuk salat sunnah ghairu muakkad, yang kedua adalah salat istisqa, yaitu salat sunnah memohon hujan. Salat sunnah memohon hujan, yaitu salat untuk meminta hujan ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Sunnah ghairu muakkad. Yang ketiga, salat sunnah gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini juga termasuk ibadah salat sunnah yang termasuk ghairu muakkad. Yang keempat yang termasuk ibadah salat sunnah ghairu muakkad adalah salat sunnah istikharah, yaitu salat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur pada malam hari, dengan bertujuan agar dipilihkan yang lebih baik yang sedang kita hadapi saat itu. Baik, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Bapak mengenai ketentuan salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Pintar sekali bahwa ada 2 macam-macam salat sunnah. Yang pertama ada salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dalam agama kita, yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah salat sunnah ghairu muakkad, yaitu salat sunnah yang ketika dilaksanakan mendapatkan pahala juga, meskipun tidak terlalu dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya salat sunnah ini kadang-kadang dilaksanakan Nabi dan kadang-kadang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Billahi taufik wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.